Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki jenis kegiatan atau aktivitas yang sangat beragam. Tujuan dari aktivitas tersebut salah satunya untuk pembangunan sosial budaya. Aktivitas masyarakat itu sendiri artinya suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah. Masyarakat melakukan aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi geografis setempat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya melakukan aktivitas atau bermata pencaharian sebagai nelayan karena kondisi geografis tempat tinggalnya tersebut dekat dengan sumber ikan atau laut. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pasar. Pasar merupakan tempat melakukan aktivitas jual dan beli. Pasar mempunyai peran perekonomian yang sangat penting. Pada dasarnya, pasar merupakan tempat pertemuan sosial budaya. Karena saat kita pergi ke pasar, kita akan menemukan berbagai macam orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda maupun agama yang dianut juga berbeda-beda, ada juga yang bahasa daerahnya berbeda-beda. Masing-masing dapat berinteraksi sesuai dengan asal daerah atau latar belakangnya. Rutinitas pertemuan antara pembeli dengan penjual dapat menimbulkan terjadinya hubungan sosial yang baik dan saling menguntungkan. Adanya pasar sebagai tempat untuk kegiatan jual beli tentu saja memiliki peranan penting. Apa saja peranan penting pasar? Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Yaitu, satu, memudahkan mereka untuk memperoleh keuntungan. Pasar berperan sebagai tempat memperkenalkan barang, kemudian sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan tempat untuk memperoleh bahan produksi. Selain bagi produsen, pasar juga memiliki peranan penting bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar berperan penting karena memudahkan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Makin banyak jenis barang yang tersedia, maka makin banyak konsumen yang datang. Konsumen akan semakin mudah untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan. Pasar juga memiliki peranan penting bagi tenaga kerja. Keberadaan pasar dapat membuka peluang dalam memperoleh pekerjaan dan berwira swasta. Pasar yang ramai dikunjungi konsumen akan dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dengan begitu, pasar akan berperan penting dalam menekan angka pengangguran. Selanjutnya, peranan penting pasar bagi pembangunan. Pasar yang berkembang akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan juga diperoleh di pasar. Dengan tercukupinya berbagai macam kebutuhan hidup, masyarakat akan makin sejahtera. Selain itu, negara memperoleh pemasukan dari aktivitas pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah atau nasional. Saat kita pergi ke pasar, kita mungkin akan menemukan
keragaman yang ada di pasar tersebut. Di Indonesia, kita juga memiliki keragaman berupa adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Sekarang kita belajar dulu apa itu adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi memuat nilai-nilai budaya, norma-norma, serta hukum dan aturan yang berkaitan. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara. Adat istiadat atau tradisi merupakan salah satu produk budaya tersebut. Sekarang kita belajar mengenai tradisi lompat batu. Tradisi lompat batu berasal dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini menjadi salah satu tolak ukur ketangkasan pemuda di Nias, Sumatera Utara. Lompat batu merupakan acuan kalau seseorang harus gigih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tradisi lompat batu ini sebagai acuan kalau seseorang harus gigih mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Berhubungan juga dengan iklan. Iklan juga memiliki acuan berupa pilihan kata. Bagaimana pilihan kata dalam iklan? Pilihan kata dalam iklan elektronik. 1. Menarik, tepat, logis, dan komunikatif. 2. Memiliki sugesti bagi orang banyak. 3. Bersifat persuasif dengan menonjolkan informasi produk yang diiklankan. 4. Menunjukkan target atau sasaran iklan. Cukup sekian materi pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga hari ini. Nah, Bu Indah berikan juga tugas untuk kalian di pembelajaran kita hari ini. Tugas ini silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.